Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam. Maka awali hari ini dan setiap hari dengan kebahagiaan, kegembiraan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban orang beriman. Orang beriman itu setiap memasuki waktu pagi tidak boleh bersedih. Tidak boleh. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Man asbaha hazinan ala dunya atau li dunyahu." Barang siapa yang masuk waktu pagi, diberi usia, sehat, iman, masih sedih karena dunia, karena selain Allah Subhanahu wa taala, karena masalah hidup, masih sedih. Asbaha sakhitan ala rabbi. Maka orang ini sebenarnya ketika di pagi hari itu sedang benci kepada Tuhannya. Nah, begitu kata Nabi. Orang beriman enggak boleh sedih itu. Masalah nantilah kita temui lagi. Bangun tidur itu pertama kali harus mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah masih hidup hari ini. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama. Wa man asbaha yashku musibatan nazalat bihi faka'annama yashku rabbahu azza wa jalla. Barang siapa yang masuk di waktu pagi, dia mengeluh dengan musibahnya, mengeluh. Dia dapat musibah di pagi hari, mengeluh. Baru bangun tidur sudah ngeluh. Nah ini sebenarnya fa innama yashku rabbah. Dia sama dengan mengeluh kepada Tuhannya. Kufur artinya dia, kufur nikmat. Tidak mau bersyukur. Nah, ini kewajiban kita orang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebahagiaan, kebaikan di setiap hari yang kita jalani. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Hari Selasa ini kita akan memasuki 1 Muharram. Yang sering saya sampaikan bahwa Dzulhijjah, Muharram, dari Dzulqa'dah kemarin ini adalah bulan-bulan haram. Haram itu artinya mulia. Nah, sebenarnya 1 Muharram itu kalau Muharramnya dijadikan tanggal 1 itu di masa Umar. Tapi Muharram itu sendiri itu sejak adanya dunia ini sudah ada. Jadi hitungan bulan itu sudah ada sejak dunia ini ada.
Nah, Masehi itu sebenarnya bukan kembali kepada perhitungan Nabi Isa, bukan. Walaupun Masehi ya, Masih itu kan Al-Masih. Al-Masih itu dinisbatkan kepada Nabi Isa. Walaupun Al-Masih itu juga Dajjal. Dajjal itu juga namanya Al-Masih. Ya, Dajjal itu namanya Al-Masihud Dajjal kan. Panjenengan kalau sebelum salam itu berdoa. Setelah baca surat Ibrahimiyah itu, apa doanya? Ada doa dari Nabi itu dibaca. Berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, adab kubur, wa min adzabi jahannam, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari keburukan fitnah hidup dan mati. Terakhir, wa min syarri masih Dajjal, masih. Jadi Dajjal itu masih. Tapi kalau kenaikan Al-Masih itu bukan Dajjal, itu kenaikan Al-Masih itu adalah Nabi Isa. Nah, kenapa kok dikatakan Al-Masih? Dikatakan, ada yang mengatakan di antara Al-Masih itu maknanya karena datar, telapak kakinya itu datar. Telapak kaki kita kan cekung ya. Itu Nabi Isa dan Dajjal juga rata katanya. Masah itu kan rata. Itu apa namanya? Tentang kalender tadi. Nah, kalau kalender Masehi itu dari Dzulqarnain. Yang sejauh saya perhatikan beberapa referensi sejarah itu, jadi adanya hitungan Masehi itu sekarang itu Januari, Februari yang itu sejak zaman Dzulqarnain. Dan Dzulqarnain ini orang Islam. Dzulqarnain ini salah satu raja yang 4 yang oleh Allah diberi kekuasaan menguasai bumi. Bukan menguasai langit dan bumi, menguasai bumi. Menaklukkan belahan bumi itu 4. Nabi Sulaiman, kemudian Dzulqarnain, kemudian Nebukadnezar, satu lagi. Ada yang ingat? Di 4 penguasa dunia. Selainnya enggak menguasai dunia. Namrud, Fir'aun itu enggak masuk itu. Tapi diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana yang akan kita baca di Asy-Syu'ara ini karena kelaliman dan kezalimannya. Fir'aun, Namrud itu. Tapi untuk yang menguasai dunia, yang 2 itu orang Islam, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang 2 itu kafir, Nebukadnezar dan lupa satu saya. Malah sering saya sampaikan. Jadi kalender hitungan matahari itu kembali ke Dzulqarnain. Hitungan menggunakan matahari. Siapa satu? Oh, Namrud ya. Ini Namrud ini termasuk yang menguasai dunia ini. Saya kira dia enggak masuk. Fir'aun yang enggak masuk berarti. Berarti 4 yang oleh Allah diberi kekuasaan itu terhadap Sulaiman, kemudian Dzulqarnain, Namrud dan Nebukadnezar. Namrud berarti Namrud itu di zaman Ibrahim. Nah, Muharram dan selanjutnya ini dijadikan awal bulan dalam tahun Hijriah dalam Islam ini, yang kita nisbatkan kepada tahun Islam ini sejak masa Khalifah Umar di tahun yang ketiga. Biar kita paham. Jadi makna dari kalender yang kita jalankan ini. Jadi artinya kalau Masehi ini kembali ke zaman Dzulqarnain, ya kan Islam juga Dzulqarnain. Hanya kemudian diadopsi oleh Romawi dan dijadikan dengan penanggalan oleh mereka orang-orang Nasrani itu. Jadi sebenarnya Islam sendiri menetapkan awal bulannya itu di masa Nabi tidak, di masa Abu Bakar tidak, tapi di masa Umar ketika dia menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari
Dan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ini mau diikutkan dengan penanggalan yang ada ini apa gimana? Akhirnya dimusyawarahkan antara sahabat dan berpegang kepada pendapat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kita mulai dari hijrah. Tapi hijrah itu sebenarnya bulan Safar. Nabi itu sampai ke Madinah itu kan Rabiul Awal. Rabiul Awal nyampenya itu. Perjalanan Mekah ke Madinah itu jaraknya itu memang sekarang kan sekitar berapa itu? Berapa ratus kilo itu. Nah, perjalanan dari situ sekitar 15 sampai 1 bulan Nabi itu. Berarti kalau Rabiul Awal awal perjalanannya dari kediaman beliau sampai Sur itu yaitu kan Safar berarti. Ini kan Muharram nih, Safar. Kenapa kok diambil dari Muharram? Ada yang mengatakan itu persiapannya, tapi yang saya lihat dari semua beberapa pendapat ulama dalam sirah itu disepakati karena bulan Muharram ini awal kehidupan normal. Setelah sebelumnya di Dzulhijjah Makkah itu sibuk dengan haji. Jadi haji itu sejak Ibrahim ada. Di masa jahiliyah ada, haji itu ada. Hanya yang sampai ke kita sekarang ini setelah diperbaiki lagi, patung-patung di sana dikeluarkan, yang tawaf harus nyewa baju di sana, nggak boleh pakai bajunya sendiri karena bajunya ini dipakai dosa kan, itu dihilangkan semua. Awalnya itu orang tawaf nggak boleh pakai bajunya ini karena bajunya ini dipakai dosa gitu. Akhirnya ini oleh Nabi dihilangkan semua, maka jadilah sebagaimana sekarang ini. Nah, ini kita harus paham ini. Nah, intinya karena saya juga sering mendapatkan pertanyaannya begini. Kenapa Ustadz ya kita ini umat Islam ini khususnya juga ya di sini ya yang di negara-negara Arab kok dominan memakai Januari Februari itu? Paham ya? Di negara-negara Arab juga begitu. Ini menghitung gajian apa yang dihitung. Ini sudah awal bulan. Awal bulan bukan awal bulan Hijriah. Awal bulan ya, itu yang pertama karena itu hitungan global. Artinya hitungan global, artinya hitungan ini berkaitan dengan internasional kan. Jadi hitungan global ya mau tidak mau kita harus mengikuti untuk menyamakan dan untuk merapikan ya, untuk menyesuaikan saja sebenarnya. Nah, tapi di masa Umar ini setelah itu kalau surat menyurat mesti dibubuhkan tanggal Hijriyah itu. Nah, sejauh yang saya ketahui tidak pernah ada larangan kita menggunakan tanggal Masehi itu, tidak ada larangan. Jangan kalian menggunakan, nggak ada. Maka ya silahkan saja. Tapi sekali lagi kita ini umat Islam jangan melupakan sejarahnya. Umat Islam yang ritual-ritual ibadahnya itu berkaitan dengan hitungan bulan bukan dengan hitungan matahari. Puasa kita dihitung dengan bulan, haji kita tanggal 9 ya harus hitungan bulan. Seperti itu. Walaupun dalam beberapa praktek kehidupan sehari-hari seperti sholat 5 waktu kita juga mengambil ukuran matahari. Kapan waktu subuh dimulai? Ya matahari. Kalau sudah terbit fajar sebelumnya. Kapan maghrib dimulai? Kalau tenggelam matahari. Ya, matahari jadi ukuran. Tapi kalau dalam kalender kita menggunakan ukuran bulan, yang mana ukuran bulan ini lebih sedikit hitungannya daripada hitungan hari. Dan hitungan bulan ini sejak adanya dunia ini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Berarti kalau Quran mengatakan ada 4 bulan haram, berarti bulan haram ini sejak adanya langit dan bumi ini sudah ada. Termasuk yang diciptakan dalam 6 hari itu. Jadi Allah ini menciptakan langit dan bumi kan 6 hari. Di awal diciptakan tumbuh-tumbuhan, diciptakan ilmu, diciptakan semua yang ada dalam kehidupan langit dan bumi ini diciptakan
hari. Bukan Allah nggak mampu, kok harus 6 hari ya? Padahal itu Allah itu kun fayakun. Ya bukan itu. Itu adalah proses penciptaan yang mana kita di situ biar bisa memahami, nggak langsung jadi, nggak instan gitu, nggak instan. Ya kalau instan nggak ada pelajarannya, gitu. Nggak ada pelajarannya. Kalau instan tuh nggak ada pelajarannya. Kalau misalkan Israel langsung dihancurkan dengan hujan batu, nggak ada pelajarannya. Gini, Ustaz, kenapa kok Amerika itu nggak dihujani batu saja ya? Seperti di masa Nabi Lut yang LGBT itu kan, LGBT itu dulu itu kan dihujani batu ya, kan selesai, sudah selesai ya. Enggak begitu ya, menurut kita ya begitu, tapi Allah itu hakim alim. Jadi semua proses ini ada pelajaran-pelajaran yang sejalan sesuai dengan akal manusia kita ini. Ya begitu, kita juga begitu berproses supaya mengambil pelajaran. Sama dengan bulan ini berganti tahun, tahun juga berganti. Ini banyak pelajaran, salah satunya kita semakin tua, begitu. Kita semakin tua. Jadi sekarang masuk 1448, semakin tua. Alhamdulillah, kita syukuri Allah masih memberi kita umur. Nah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan surat Asy-Syu'ara, yang mana kita pada kesempatan yang lalu sampai di ayat yang ke-26. Ini lanjutan, makanya saya baca ayat sebelumnya tentang Fir'aun dan Musa. Jadi Musa ini kembali kepada Fir'aun, ditemani oleh saudaranya Harun, kemudian berdialog. Kalau Fir'aun dengan Musa berdialog tentang ketuhanan, dimulai pertanyaan Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun itu bertanya, siapa Tuhan pencipta alam semesta ini? Ini ada dua penafsiran. Yang pertama, ini Fir'aun bertanya, pertanyaan ingin tahu apa pertanyaan memang enggak tahu? Paham ini Ki? Fir'aun ini bertemu Musa. Dia bertanya, Musa, siapa pencipta langit dan bumi? Nah, para ulama, ini pertanyaan muncul dari apa? Sumber pertanyaan ini kan pertanyaan itu menunjukkan cara berpikir orang kan. Jadi untuk mengetahui Fir'aun ketika bertanya, wa ma rabbul alamin, ini bertanya mahiyah. Mahiyah itu materinya, artinya zat Allahnya itu seperti apa? Atau Allah itu apa maksudnya? Pertanyaan yang dimulai dari ketidaktahuan ini biasanya akan mendatangkan pengetahuan sehingga dia kemudian taat, kan begitu. Tapi kalau pertanyaan ini disebabkan ingkar, mau dikasih jawaban sebetul apapun itu enggak akan mau. Mudah-mudahan dipahami ini. Jadi kalau kita berdebat dengan orang misalkan, ini kan Fir'aun berdebat dengan Musa. Nah, setiap pertanyaan itu kalau muncul dari rasa ingin tahu, ini biasanya akan memberi kebaikan. Seakan-akan ajarkan saya siapa Tuhan itu. Beda dengan saya sampai kapanpun nggak akan percaya. Jadi pertanyaan itu hanya basa-basi saja. Dalam debat juga begitu, rata-rata ya begitu. Pertanyaan-pertanyaan pancingan yang basa-basi, makanya tidak perlu dilanjut sebenarnya. Tidak perlu dilanjut. Nah, ini dikatakan oleh ahli tafsir, pertanyaan ini bukan pertanyaan ingin mencari tahu siapa Tuhan itu sebenarnya, tapi pertanyaan istifham ingkari. Kalau dalam bahasa balaghahnya itu pertanyaan yang memang sudah ingkar gitu. Kamu itu nyembah Tuhan, siapa memang Tuhan? Dia bukan nggak tahu, dia tahu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan enggak, itu pertanyaan benar. Pertanyaan ingin tahu siapa Tuhan selain saya. Selain saya, kata Fir'aun. Masa ada Tuhan selain saya? Kalau saya pribadi mengikuti mayoritas ahli tafsir, memang itu pertanyaan ingkar. Gak mungkin orang hidup ke dunia tidak tahu Tuhan, itu sulit ya.
Mesti dia akan mengetahui dengan berpikir bahwa dirinya adalah dilahirkan dan dia akan mengambil kesimpulan punya Tuhan. Nabi Musa berkata ketika ditanya itu, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan itu adalah yang memiliki langit dan bumi dan antara keduanya apabila kalian orang-orang yang yakin. Nah ini, kalau kamu yakin Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi. Jadi seakan-akan Musa ketika mengatakan in kuntum muqinin, kamu ini sebenarnya enggak yakin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ala tastami'un. Kamu dengar ini yang dikatakan Musa, kamu dengar. Jadi kalau dari kondisi ini sebenarnya Fir'aun itu juga ada pengakuan di hatinya. Ada pengakuan di hatinya, hanya kemudian dia mengingkari itu loh. Orang ingkar itu mesti ada pengakuan. Enggak mungkin ingkar tanpa sebab, kan enggak mungkin. Mesti ada sesuatu yang dia ingkari. Nah, sesuatu itu apa? Yang bertentangan dengan pola pikirnya. Kalau enggak akan muncul pertentangan itu. Enggak akan ada ingkar, itu enggak ada. Jadi orang ingkar karena ada sesuatu yang berlawanan dengan pola pikir dia, diingkari. Nah ini. Jadi ketika dia berkata kepada orang-orang di sampingnya, kamu dengar yang dikatakan? Artinya dia seakan-akan mengajak mereka, kamu kan juga ingkar seperti saya kan? Kok bisa mengatakan ini? Qala rabbukum rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa memberikan argumentasi lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan bapak kalian. Sama. Enggak ada Tuhan gonta-ganti, itu enggak ada. Ini ingin menyinggung siapa ini? Musa ini. Ya Fir'aun. Kalau kamu ingin menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan, Fir'aun ini ya nanti turun takhta dia. Ada Fir'aun 1, ada Fir'aun 2, ada Fir'aun 3, kan begitu. Artinya sesuatu yang dijadikan Tuhan itu, kata Musa, tidak boleh gonta-ganti. Enggak boleh. Jadi Tuhanmu sama dengan Tuhan kamu yang dulu satu. Kalau kamu menjadikan Fir'aun ini sebagai Tuhan, kalau Fir'aunnya mati, Fir'aun kedua dijadikan Tuhan. Paham ini? Ya. Ini saya kadang-kadang itu Fir'aun itu ya, kadang-kadang ya kepada penguasa yang zalim itu kan dikatakan apa? Fir'aun. Ya karena memang seperti ini. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Maka Fir'aun kemudian berkata, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum. Sungguhnya utusan yang diutus kepada kalian itu adalah orang yang gila. Orang yang gila. Apa gila itu? Gila itu adalah, ini ayat yang belum kita baca ya. Jadi inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Ternyata majnun itu kan artinya gila. Itu ada sejak zaman Musa. Laisa lahu aklun. Orang gila itu dalam makna ini bukan orang gila yang di jalan muter-muter itu, bukan. Orang yang tidak mengikuti akal fi dakwahu, di dalam dakwah itu di dalam pengakuannya, asal ngomong gitu loh. Jadi Fir'aun dalam hal ini seakan-akan begini, kamu Musa jangan asal ngomong. Di sini ini sudah disepakati saya Tuhannya, jangan asal ngomong begitu. Kalau kamu asal ngomong berarti kamu nggak punya akal, kamu gila. Nah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW juga pernah dikatakan gila. Jadi gila ini bisa bermakna dua. Gila beneran, tapi kadang-kadang gila itu bisa dikatakan orang yang benar. Dikatakan gila, orang yang benar dikatakan gila. Tapi ada yang memang gila beneran ya. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun.
Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Nah, sekarang Musa berkata kepada orang-orang yang ada di samping Fir'aun. Qala, berkata Musa, liulaika alladziina aw'aza ilaihim Fir'aun ma aw'aza minas syubha. Jadi Musa melihat Fir'aun ini mengatakan kepada orang-orang yang di sampingnya, pejabat-pejabatnya itu, dan pejabatnya ini sudah mulai mengikuti keyakinan Fir'aun. Musa berkata, Rabbul masyriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhan yang memiliki timur dan barat dan antara keduanya, itulah Tuhan apabila kalian berakal. Apabila kalian berakal. Ini sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud, alladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Jadi makna ini, kalau di Nabi Ibrahim alaihi salam itu, Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu bisa terbitkan matahari dari barat. Ini kan nggak mungkin. Artinya kamu ini kalau memang mengaku Tuhan, bisa apa tidak merubah apa yang sudah ada ini? Ini tantangannya di situ sebenarnya. Bisa nggak merubah? Artinya sekarang hujan, berhenti hujan, berhenti. Jadi tantang begitu. Maka dikatakan qala ana huyi wa umit, kalau hanya untuk menghidupkan mematikan saya bisa, kata Namrud ketika itu. Coba datangkan ke sini prajurit, dibunuh, mati kan? Kalau saya mau hidup dia. Coba datangkan ke saya lagi prajurit, datang lagi. Enggak, ini saya hidupkan ini. Jadi cara berpikir ini adalah cara berpikir orang-orang yang tertutup akalnya. Ketika menisbatkan sesuatu kepada dirinya, itu menunjukkan bahwa akal yang menjadi penimbang dalam berpikir itu sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, agama ini senantiasa diiringi dengan akal yang baik. Akal yang baik. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Qala, ini Firaun yang berkata, kalau kamu menjadikan Tuhan selain aku, la aj'alannaka minal masjunin, maka benar-benar kalian akan dipenjara. Ini kepada siapa? Kepada Musa. Jadi kepada Musa, walaupun prakteknya kepada yang lain. Mudah-mudahan dipahami. Jadi kadang kita menyampaikan satu perintah kepada satu orang, tapi yang lain ikut imbasnya. Artinya, Musa, kalau kamu menyembah Tuhan selain saya, akan saya penjara, dan siapapun dari pejabat saya yang ikut kamu saya penjara juga. Ini maknanya. Jadi kadang-kadang perintah itu hanya, atau khitab itu hanya kepada satu, tapi konsekuensinya kepada orang banyak. Nah, inilah pentingnya seorang pemimpin dan orang yang jadi panutan. Kalau dia tersesat, yang lain gampang ikut sesat. Jadi nggak gampang jadi panutan itu. Makanya jangan rebutan. Jangan rebutan, iya. Kok heran kok rebutan gitu. Enak apanya? Nggak ada enak-enaknya. Coba tanya mereka itu, nggak enak. Subhanallah. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Makanya Allah mengatakan yudhillu may yasha wa yu'izzu may yasha. Sebenarnya kalau dikembalikan kepada itu adalah takdir Allah, maka dia akan aman. Tapi kalau rebutan itu biasanya enggak aman, dia bingung nanti, berat. Kecuali nakal. Nah, kalau nakal beda lagi.
Kalau memang nakal nanti ya masalahnya kalau dia nakal, dia curang, maka nanti akan berakhir tidak baik. Itu harus diyakini. Nggak ada orang nakal curang nggak berakhir buruk, itu nggak ada itu. Nggak ada. Bukan di akhirat ya, di dunia. Walaupun ada enggak itu Pak dulu jahat biasa aja. Nggak ada biasa, nggak ada. Hanya kita melihatnya seperti itu, nggak ada. Dengan ditanya ke dia seperti ditimpa gunung itu. Kalau memang orang baik loh ya. Nggak ada. Jadi sebenarnya kebaikan itu akan membawa kepada kebaikan masa depan, sebaliknya keburukan itu akan membawa keburukan di masa mendatang. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Qala in takhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Nah, Nabi Musa menjawab lagi, kalau kamu menjadikan Tuhan selainku, maka akan aku penjara. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Musa berkata, walaupun aku akan memberikan kepadamu sesuatu bukti yang nyata. Hanya Musa ini kan oleh Jibril diberitahu, kamu harus memberitahu Fir'aun tentang mukjizat. Jadi ketika Musa berangkat ke Fir'aun ini, dia sudah sadar kalau hanya berdebat dengan dia gak akan menang, karena jelas dia sudah berada dalam keburukan dan satu-satunya keinginan mereka bagaimana mematahkan, jadi tidak ingin kebenaran. Jadi kata Jibril ketika itu, kamu akan diikuti dengan tanda-tanda kebesaran Allah, artinya mukjizat. Jadi jangan takut. Maka kemudian Musa mengatakan, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, walaupun aku memberikan kamu bukti tentang kebenaran itu. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin, maka Fir'aun berkata, baik, datangkan bukti itu in kunta minas shadiqin, kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, maka kemudian fa'alqa asahu fa idza hiya su'banun mubin. Dilemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang jelas. Jadi mubin itu jelas. Paham gak? Apa maknanya? Jelas, kok jelas? Ya karena sihir itu aslinya kan tidak benar. Nah, semu kan. Itu bedanya. Tapi tongkat Nabi Musa ini ketika berubah menjadi ular beneran. Ular beneran, bukan ilusi, bukan khayalan, bukan. Paham ini? Su'banun mubin zahirun wadihun fi ghayatil jala', sangat jelas itu ular. Jelas ular, enggak hilang, enggak muncul hilang, enggak. Ular bener. Wal 'azamah, nah besar ularnya. Disebutkan ini tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan dzatu qawaim, punya kaki. Ya digambarkan sendirilah. Saya kan hanya membaca tafsirnya saja kan. Jadi ularnya ini punya kaki, tapi insya Allah bukan kayak kaki kita lah ya kakinya ular. Allah alam. Wa famun kabir, dan mulutnya besar. Wa syaklun hailun, dan bentuk yang begitu menakutkan. Mus'ijun, dan sangat mengganggu dan menakutkan, mengkhawatirkan. Mus'ij itu mengganggu. Jadi tiga karakter ini menjadi karakter ular. Jadi punya kaki, bermulut besar, dan bentuknya itu menakutkan. Ketika melihat itu menakutkan. Makanya sebenarnya yang membuat para penyihir Fir'aun takut itu bukan karena ularnya dia dimakan, itu enggak. Karena melihat apa yang dilemparkan Musa ini menakutkan dia gitu. Menakutkan dirinya. Wa naza'a yadahu, itu yang pertama. Yang kedua, fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Ini sebenarnya disebutkan Syu'ara ini secara singkat ya. Sebenarnya dialognya disebutkan di tempat lain, di surat lain seperti Al-Anbiya itu ada dialog juga nanti dengan ininya, dengan penyihir itu. Nah ini kan disebutkan di sini Nabi
Nabi Musa ini dikatakan melempar ini sebelum terjadi adu apa namanya itu? Adu ya itulah. Argumen, bukan adu sihir karena Musa agak punya sihir kan ya. Ini mudah-mudahan dipahami. Jadi ini pada saat Musa bersama Harun di istana. Nah, Musa bersama menghadapi para penyihir itu bukan di istana, di lapangan. Bukan di istana. Di lapangan. Tapi oleh Nabi Musa ditampakkan dulu. Yang pertama, tongkat saya bisa berubah jadi ular. Kenapa? Karena kamu dan para penyihirmu meyakini bahwa ular-ular yang mereka ciptakan itu adalah sesuatu bukti. Itu bukti, kebenaran. Padahal itu tidak benar. Yang benar ularku. Seakan-akan begitulah ya. Fa idza hiya baydha'u wa naz'a yadahu, kemudian dia mengeluarkan tangannya dari ketiaknya. Begini berarti. Ada yang mengatakan min jaybihi, dari kantong, dari arah kantongnya, dari ketiak lah ya. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, ketika ditarik tangan itu tala'la'a ka qit'atin minal qamar. Jadi di tangannya itu ada cahaya seperti cahaya bulan. Jadi tangannya begini, tangannya putih seperti bulan. Terangnya. Ada yang mengatakan seperti perak yang berkilauan. Di tangannya. Qala lil mala'i haulahu, maka kemudian Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sampingnya, belum ada penyihir ini, belum ada penyihir, hanya ditampakkan. Maka lil mala' al mala' ini pejabatnya, pejabat ring satu lah yang mengelilingi Fir'aun. Kalau bahasa sekarang ring satu. Nah, saya itu susah sebenarnya, bingung. Besok itu saya suruh ngisi di Pertamina. Yang undang saya ini koordinatornya. Tapi ini Ustadz, ini pimpinan minta ring satu. Oh jangan saya. Apa ring satu itu? Jangan saya. Saya tidak ingin mengecewakan. Jadi minta penceramah ring satu. Saya ngelak itu, nggak mau, jangan saya. Nah, jadi khawatir ring satu malah nanti yang datang ini abal-abal. Saya lihat ring satu itu ya yang mumpuni lah gitu ya. Saya tunjukkan saat ini fulan ini senior. Dan akhirnya ya tetap saya akhirnya. Enggak Ustaz, jenengan. Ya wis, yang penting jangan kecewa saja. Saya kalau ngaji ya ngaji. Ya, jadi mau ring 1, mau ring 5, mau ring 4. Ya ngaji. Ini enggak ada ring-ringan. Enggak ada ring-ringan. Itu kan membebani saya juga kan. Beban saya, terbebani saya. Jadi karena saya itu kan orangnya enggak ingin menjadi orang lain, ya sudah menjadi saya ngaji begini ya begini. Ya kalau harus saya memposisikan ring satu, apa yang harus saya lakukan? Ya kan berat itu. Seharusnya saya ngaji itu enak, hati tenang, bahagia, otak saya jalan, ngaji bener, malah berubah itu. Ini pimpinan ingin penceramah ring satu tentang hijrah sebenarnya. Nanti saya ceramah materi ring 1, malah yang mendengarkan ini kualitasnya ring 5 semua. Nah ini paham gitu? Jadi materi itu sebenarnya tingginya ilmu itu tidak diukur dari kedudukan atau jabatan. Jadi kalau dalam pandangan saya ring 1 itu kalau ilmuannya mendalam. Kalau memang dia menyampaikan keilmuan yang mendalam, yang mendengarkan itu ternyata tidak menyerap, ini kan bingung juga nih. Tapi enggak saya sampaikan. Jadi harusnya dalam keilmuan itu ring 1 itu orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mendalam. Dan ilmu itu tidak bisa kemudian disampaikan kepada orang yang pendengarnya itu tidak sampai. Nabi mengatakan sampaikan ilmu itu sesuai dengan akal siapa yang mendengarkannya. Paham ya? Jangan-jangan yang ring 1 yang pandai apa itu guyon-guyon itu. Yang buat kalau saya nggak bisa. Jadi itu cara pandang di sini sudah beda gitu. Kalau saya melihat penceramah ring 1 itu yang keilmuannya baik, kemampuan basic dari
materi-materi yang dia kuasai dari dasar-dasar agama ini dia paham belaghah, mantik, usul fikih, menguasai, baru itu ring satu dalam keilmuan. Ya, kalau ring satu dalam penampilan, nah itu beda lagi. Makanya kita dipahami begitu. Qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Jadi ini adalah sihir yang alim. Alim itu bukan tahu di sini. Jadi Fir'aun berkata kepada pejabatnya ini pejabat ring satunya, inna hadza la sahirun alim. Ini sihir yang alim di sini, bari'un fi sihir. Jadi Musa ini memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidang sihir. Jadi orang yang sudah ingkar itu mau dikasih apapun gak akan pernah mau. Sama orang kalau sudah benci kepada kita, kalau sudah benci, mau ada alasan apapun gak bisa, kecuali orang-orang yang akal dan hatinya baik. Gak bisa. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya, kata Imam Syafi'i. Orang kalau sudah senang mau apapun bahagia semua, senang. Ini ukuran orang awam ini loh. Orang awam ya begitu. Kalau sudah senang, kalau dia sudah senang, wes senang, aman. Nah kalau sudah benci, ya wes nggak ada baiknya. Nah kita ini makanya berlatih jangan jadi orang awam begini. Ya selama itu baik, ya kita apresiasi walaupun kita nggak suka. Gitu. Selama itu buruk, ya kita ingkari walaupun kita ingin melakukan juga. Gitu. Itu orang yang punya akal baik itu ulul albab itu ulul nuha itu. Jadi dia itu bergerak bukan karena keinginannya tapi karena kebenaran yang ada di hadapannya atau keburukan yang ada di depannya. Memang enggak banyak orang begitu. Jadi Fir'aun mengatakan tadi supaya pejabat-pejabat ini mengikuti dirinya menentang Musa. Yuridu ayyuhrijakum min ardikum bisihri famadza ta'murun. Ini provokasi Fir'aun. Musa itu ini menampilkan keahliannya ini supaya kalian keluar dari tanah Mesir ini. Maka apa yang kalian perintahkan? Qalu arjih wa akhahu, maka biarkan dia dulu di Mesir, jangan dihukum dulu Musa dan Harun ini. Arjih wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasyirin. Maka kirimkan surat ke pelosok-pelosok negeri ini, Mesir ini, semua yang pinter-pinter, orang yang alim-alim dalam sihir, silahkan didatangkan semua. Kita kumpul di satu tempat, Musa kita hadapi bersama. Nah inilah saya kira ayat dari ayat 27 sampai 36. Selanjutnya nanti kita lanjutkan insyaallah. Ini bagaimana Musa dan Harun menghadapi para penyihir. Karena ternyata penyihir nanti ikut Musa kebanyakan. Penyihir itu nanti ikut Musa. Berarti penyihir ini kan tidak seperti Fir'aun cara berpikirnya. Bukan mengingkari, tapi karena memang mereka mengira sihir yang dia lakukan itu karena sudah turun-temurun itu kebenaran. Ternyata kebenaran itu dipatahkan oleh Musa, mendatangkan sesuatu yang lebih baik, dan Musa mengatakan Tuhan saya Allah dan saya lebih baik dari kalian. Tuhan saya Allah. Makanya orang beriman itu kalau ingin membuktikan dirinya orang Islam, orang mukmin, tampilkan akhlak yang baik. Islam itu ya begini gitu. Islam itu begitu. Jangan tampilkan yang buruk-buruknya. Wallahu alam bissawab. Naam.